Yo, kembali lagi di fans bola unsensor. Kali ini bahas La Liga teman-teman. Sajian utamanya Derby Madrid, Atletico Madrid yang bantai-bantai Real Madrid dengan skor meyakinkan 5-2 di Stadion Riyadh Air Metropolitano. Dengan kekalahan Real Madrid, langsung saja Barcelona meraih kemenangan tadi malam lawan Real Sociedad dan menjadikan Barcelona pemuncak klasemen sementara dari La Liga yang saat ini sudah masuk ke pekan ke-7. Langsung aja teman-teman kita bahas dari hari Jumat ya, laga hari Jumat atau Sabtu dini hari di Indonesia. Laga antara Girona melawan Espanyol. Girona berhasil menahan imbang Espanyol dengan skor 0-0. Ini hasil yang cukup positif untuk Girona bisa menahan imbang Espanyol yang performanya cukup baik musim ini. So far sudah bertengger di posisi ke-5 berarti sekarang. Sementara performanya pun cukup baik. Musim ini sudah meraih berapa kemenangan nih? Berarti total satu 2 3 tiga kemenangan, 3 kali draw, 1 kali kalah. Espanyol salah satu tim yang lumayan musim ini cukup baik performanya. Dan Girona masih decline, masih mengalami penurunan sejak lolos di Liga Champions 2 musim lalu. Musim lalu pun tidak terlalu baik, hampir saja degradasi dan sekarang masih kesusahan. So, ya Girona 0-0 lawan Espanyol. Selanjutnya ada Getafe yang draw juga ini melawan Levante dengan skor 1-1. Saya belum nonton highlight ataupun melihat secara detail, cuman melihat dari performa Getafe lagi harusnya lebih baik. Levante uh, berhasil mencetak gol lebih awal dan ya satu sama hasil yang cukup fair ini jadi bisa dikomentari dan langsung saja kesajian utama antara Atletico de Madrid melawan Real Madrid. Ini saya nonton, sengaja nonton jam enak kemarin malam minggu sekitar jam 9:15 mulai di waktu Indonesia Barat. Unggul lebih awal Atletico de Madrid lewat Kema Corner dan Julian Alvarez ya kayaknya yang cornernya kalau nggak salah. Dan langsung saja Robin Norman mencetak gol per oh enggak asis dari Giuliano Simeone bro ternyata corner umpan umpan di heading oleh Robin Lenormand. Madrid sempat memperkecil kedudukan melalui Kylian Mbappe lewat asis dari Arda Güler dan juga Arda Güler mencetak gol asis dari Mbappe kalau nggak salah. Kemarin tuh Güler nih dari Vini lupa mulu. Nah, Alexander Sorloth mencetak gol di menit-menit akhir babak pertama sehingga membuat laga berakhir dengan skor 2 sama sebelum babak kedua. Lalu Julian Alvarez mencetak gol melalui kotak penalti setelah Dani Carvajal ya Arda Güler ya melakukan pelanggaran pada salah satu pemain Atletico Madrid dan free kick luar biasa dari Julian Alvarez ke gawang Thibaut Courtois ke gawang Real Madrid. Luar biasa meskipun sempat diindikasi ada pelanggaran dari Robin Van Norman karena berada di belakang gawang arti pagar betis dari Real Madrid dan Antoine Griezmann akhirnya mencetak gol sejak bulan Februari lalu. Ada beberapa hal yang menjadi catatan teman-teman. Yang pertama adalah Eder Militao yang katanya cedera ringan. Ini tentunya menjadi sinyal kita ke Real Madrid dulu ya BTW sebelum ke Atletico Madrid yang menang. Real Madrid Eder Militao digantikan di awal babak kedua karena sempat bertabrakan dengan siapa ya Sorloth tertendang kakinya sehingga mengalami cedera ringan dan saat melawan Khairat Almaty nanti di Liga Champions tengah pekan nanti ini tidak dibawa kemungkinan yang akan turun di posisi back atau defender bisa jadi duet antara Raul Asensio dan Julian Hudson dan juga cedera lagi teman-teman sang kapten Dani Carvajal digantikan di menit 59 oleh Eduardo Camavinga. Ini
diprediksi Dani Carvajal akan cedera kurang lebih selama 4 minggu dan akan melewatkan laga-laga penting sama Real Madrid, diantaranya laga saat melawan Juventus di Liga Champions dan juga Barcelona ya di akhir Oktober nanti. Kehilangan besar bagi Real Madrid, kehilangan dua bek utamanya dari Carvajal dan juga Trent Alexander-Arnold. Kemungkinan besar nantinya Fede Valverde akan digeser ke posisi bek kanan yang mungkin akan bermain sebagai false back ataupun inverted fullback, akan bermain sedikit lebih ke tengah, melihat pada saat Carlo Ancelotti musim lalu Valverde sempat memainkan peran tersebut karena Lucas Vazquez dan juga Carvajal cedera ya. Tentunya ini bisa diadopsi oleh Xabi Alonso karena memang stok bek kanannya ini Real Madrid cedera. Sedangkan itu kemungkinan di posisi CDM ini akan diisi oleh Tchouaméni dan juga Camavinga yang baru saja sembuh dari cedera. Memang setelah sembuh dari cedera ini Camavinga belum mendapatkan posisi reguler di bawah Xabi Alonso. Dan sisi lain ini yang menjadi catatan saya adalah peran dari Jude Bellingham di Xabi Alonso ya. Jude Bellingham ini diturunkan sebagai pemain nomor 10 di bawah Xabi Alonso di formasi 4-2-3-1. Sedikit berbeda dengan sisi nomor 10 yang ia mainkan di bawah Carlo Ancelotti. Kalau kita lihat era Xabi Alonso ini memainkan dengan formasi 4-2-3-1 di mana posisi nomor 10 ini adalah berperan sebagai playmaker, sebagai orang paling kreatif, pemain bernomor punggung 10, dan saya tidak melihat atribut tersebut dan diri Jude Bellingham. Mungkin ini bisa setuju, bisa tidak setuju. Saya lebih melihat peran Spurs lebih cocok dimainkan oleh Arda Güler malah yang berada di peran tersebut, namun karena Bellingham bermain secara bersamaan makanya Güler agak sedikit geser sisi kanan. Kalau kita lihat saat melawan Atletico Madrid ini Güler ya yang cenderung sering memberikan umpan ke depan, memberikan kombinasi serangan di depan, berbeda dengan Vinicius yang lebih seperti winger, lebih banyak dribble, menusuk ke dalam, melakukan cut inside, lalu juga memberikan umpan silang. Sedangkan Bellingham ini lebih perannya lebih maksimal tuh pada saat di bawah Ancelotti ya, menjadi lubang serangan di mana ia berada di bawah dua penyerang, yaitu adalah Vinicius dan Rodrigo pada saat di bawah Carlo Ancelotti. Ini lebih mirip dengan formasinya 4-3-3 model Firmino, Mane dan Salah, di mana Firmino berada di bawah Sadio Mane dan juga Muhammad Salah. Nah, itu peran Firmino ini adalah menurut saya peran yang ideal lah bagi Jude Bellingham. Karena kalau kita lihat di musim lalu ini cenderung lebih banyak mencetak gol dan mencetak assist. Sedangkan di musim ini perannya menjadi nomor 10 dan belum kelihatan umpan-umpan menembus menembus lini ya, breaking the lines-nya, lalu juga memberikan kombinasi 1-2 ini kurang terlihat ya Jude Bellingham. Meskipun kalau kita lihat dari segi kualitas individu sangat mumpuni, cuman kalau menurut saya yang lebih cocok mengisi itu adalah Arda Güler. Setuju atau tidak, itu terserah masing-masing. Namun kalau misalnya Xabi Alonso ingin tetap memainkan formasi 4-2-3-1 ya, dengan memainkan Jude Bellingham di posisi nomor 10, karena kalau kita lihat jika ia ditarik lebih sebagai sebagai posisi CDM ini kemungkinan bukan role terbaiknya berada di posisi nomor 10 ataupun sebagai CM playmaker ataupun box to box, tapi sebenarnya dia bukan box to box juga. Ya Bellingham harus mengubah sedikit cara penampilannya, sedikit lebih memberi umpan mungkin kepada Mbappe dan Vinicius, melakukan banyak kombinasi dengan reguler. Namun ini masih belum terlihat pada laga lawan Atletico Madrid kemarin. Mungkin saya akan sedikit lebih sering menonton laga Real Madrid untuk melihat seperti apa peran Bellingham ke depannya. Ini baru satu laga yang saya mau nonton secara full. Laga Bellingham di bawah Xabi Alonso dengan 4-2-3-1. Peran nomor 10-nya masih belum kelihatan. Lebih kelihatan Arda Güler yang peran nomor 10-nya agak geser ke sisi kanan. Carreras underperform juga di laga kemarin. Di obok-obok bisa dibilang sering berduel dengan Giuliano Simeone. Tidak banyak banyak melakukan intercept, recovery pun tidak terlalu banyak juga. Tidak seperti laga-laga sebelumnya. Emang laga intensitas tinggi dan Kylian Mbappe save the day kemarin kayak
memiliki satu peluang kecil namun langsung dikonversi menjadi gol Mbappe. Salah satu striker yang apa ya? Bukan striker, advance forward kalau kita lihat. Mbappe di Real Madrid depannya bukan pemain murni sebagai striker. Bukan target man juga, namun dia bisa lebih turun ke belakang, memberikan banyak kombinasi serangan, dan itulah peran Kylian Mbappe di Real Madrid yang berbahaya ya. Total ini sudah mencetak berapa nih? 8 gol musim ini. Keren, Kylian Mbappe menjadi salah satu peran penting di Real Madrid musim ini. Dan kalau kita lihat stok penyerang di Real Madrid ini ada Kylian Mbappe, Gonzalo Garcia, dan juga Endrick ya. Endrick yang diproyeksikan sebagai striker masa depan Real Madrid ini masih belum menunjukkan performa terbaiknya, baik itu di bawah Carlo Ancelotti ataupun saat ini di bawah uh, Xabi Alonso. Apalagi posisi nomor 9 ini sekarang diisi oleh Mbappe, peluang Endrick untuk bermain reguler sangat sulit sebenarnya, dan peluang untuk tampil di World Cup hampir tertutup menurut saya. Kalau kita lihat beberapa striker Brazil ini cukup banyak bermain di liga-liga top Eropa. Di antaranya ada Richarlison bersama Spurs dan Joao Pedro meskipun tidak terlalu baik performanya. Ada Igor Thiago bersama Brian Brentford yang mencetak gol lawan United kemarin. Lalu juga ada siapa lagi ya? Evan Nilsson di Bournemouth, dan tentunya Endrick jika ingin terus berada ataupun menjadi lingkaran di tim nasional Brazil nantinya World Cup 2026. Dan lagi pula pelatih Brazil, salah satu mantan mantan pelatih Endrick di Real Madrid musim lalu, Carlo Ancelotti, setidaknya Endrick bisa menjadi super sub ataupun menjadi pemain yang bisa mencetak gol di saat Real Madrid. Dan sekarang pun Real Madrid cenderung jika misalnya Juventus dan membawa striker tambahan menurunkan pemain muda asal dari Castilla ya, Gonzalo Garcia dibandingkan Endrick. Ini menjadi catatan bagi Endrick, apakah ia masih akan terus menjadi penghangat dan dia bisa meningkatkan performanya, setidaknya bisa menjadi super sub. Soalnya level super sub di Real Madrid bisa jadi pilihan utama di tim nasionalnya. Memang masih muda, masih banyak perjalanan, cuman saya takutkan karirnya mirip seperti Vitor Roque dari Barcelona ya. Pindah dari Palmeiras ke Barcelona, kini bermain di mana ya Vitor Roque tuh? Atletico Paranaense. Eh, enggak, dari Paranaense terus pindah ke Palmeiras sekarang. Lalu juga ada Gabigol dulu yang sempat gagal juga di Inter Milan, bisa saya bilang gagal. Sempat didatangkan dari Santos ke ke Brazil, ke Inter Milan kali sampai akhirnya ia pindah lagi ke Brazil. Lalu juga ada David Washington dari Chelsea. Tentunya ini striker Brazil ini perlu menunjukkan kualitasnya minimal di sesi latihan dan dapat tampil baik meskipun bukan menjadi peran utama. Oke, segitu aja mungkin catatan dari Real Madrid. Tentang pemesan Bono tadi saya ingin memberi komentar, namun tampil di bangku cadangan tidak terlalu banyak juga, tidak seperti beberapa laga sebelumnya yang tampil reguler pada saat Bellingham cedera, di mana ia mengisi posisi kanan. Rodrigo pun turun dari bangku cadangan, tidak terlalu kelihatan permainannya. So, itu saja untuk Real Madrid. Di sisi lain, Atletico Madrid bisa bangkit setelah di awal-awal musim ini kurang ya. Kayak misalnya draw, terus juga kalah di laga pertama lawan Spanyol, dan apalagi udah itu doang sih. Atletico de Madrid salah satu uh, striker andalannya, Julian Alvarez, akhirnya mencetak gol menjadi andalan setelah kemarin pada saat lawan apa ya, kemarin tuh Rayo Vallecano mencetak hat-trick 3-2. Kini dia laga lawan Real Madrid kembali mencetak dua gol yang kini menjadi pencetak gol terbanyak kedua di bawah Kylian Mbappe ya. Total 6 gol sudah cetak Julian Alvarez. Golnya pun keren kemarin lewat skema free kick dan juga penalti. Sangat sangat percaya diri, sangat confident mencetak gol ke gawang Thibaut Courtois. Tidak mudah mencetak gol ke gawang Thibaut Courtois. Dan diduetkan dengan Alexander Sorloth, hampir tidak ada ini ya, tidak ada
pengganti ya karena emang Antoine Griezmann uh, tidak berada dalam kondisi terbaiknya dan Giacomo Raspadori memang diplot oleh Simeone ini sebagai backup ya kalau kita lihat musim ini. Skuad dari Atletico Madrid sepertinya ini sudah cukup pakem untuk musim ini 4-4-2. Oblak tak tergantikan, Llorente memainkan peran barunya sebagai inverted fullback, sebagai false back di bawah uh, apa ya bisa dibilang di bawah Diego Simeone mungkin bawah ini. Dan lini belakang biasanya Lenormand dan juga David Hanchko yang di posisi belakang. Namun ini Lenglet masuk sehingga Hanchko sedikit bermain ke kiri. Hafigalan dan juga Matteo Ruggeri tidak turun sejak menit awal meskipun Hafigalannya turun ya menggantikan Hanchko di menit 83. Namun kalau kita lihat ini Hanchko menampilkan performa yang cukup baik sebagai bek kiri meskipun posisi naturalnya sebagai pemain bertahan sebagai CB central back. Namun Lenglet yang masih posisi tersebut karena saya tidak tahu apa pertimbangannya menumpuk tiga pemain bertipikal CB central back namun terbukti efektif. Ketiga-tiganya back dengan postur yang cukup tinggi. Lalu juga di lini tengah Koke dan Barrios cukup solid tampil dibantu oleh sayap kencang yaitu Nico Gonzalez dan juga Giuliano Simeone. Salah satu hal yang paling menarik ini adalah penampilan dari sayapnya Simeone dan Gonzalez yang memang cukup merepotkan Real Madrid kemarin. Selain dari striker-strikernya ya di sini kita lihat segitu aja sih mungkin dari Atletico Madrid akhirnya bangkit setelah awal musim kalah draw 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 menang 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 kembali ke jalur kemenangan berharap Real Atletico de Madrid dapat mengganggu seperti sekarang mengalahkan Real Madrid dan berharap nantinya bisa mempersulit Barcelona ataupun tim-tim lainnya seperti kemarin mengalahkan Villarreal juga yang memang punya run sangat bagus. Lalu juga Bilbao udah main belum sih? Lawan Bilbao kemarin? Belum ya, belum. Ya, harapan saya besar buat Real Madrid, Atletico Madrid musim ini berharap bisa melanjutkan performanya sehingga persaingan papan atas di La Liga ini dapat semakin seru. Begitu aja mungkin dari Atletico dan Real Madrid. Selanjutnya ada Mallorca lawan Alaves. Mallorca menang lewat gol Takuma Asano yang membuat Mallorca setidaknya meraih kemenangan perdana berarti dia lawan Alaves. Ini masih berada di peringkat 18. Lalu juga ada Villarreal melawan Athletic Club di Bilbao. Villarreal menang tipis melalui gol dari Alberto Molero yang baru datangkan dari kelas Palmas ya, sehingga membuat mereka bertengger di posisi ketiga di bawah Barcelona dan Real Madrid. Kalau kita lihat Villarreal kini sudah mengoleksi 16 poin. Jika yang menang pun bisa berada di posisi kedua menggeser Real Madrid atau Barcelona. Real Madrid dan Barcelona selisih golnya cukup banyak ya 16 ya. Villarreal ini selisih golnya 8. Dan ini salah satu penampilan yang perlu dicatat dari Villarreal kan saya melihat beberapa highlight dan sempat nonton sebentar laga Villarreal adalah penampilan dari Nicolas Pepe ya yang cukup baik sebenarnya di musim ini. Sebenarnya posisi utamanya adalah sebagai sayap kanan, namun karena ada Tejan Buchanan, ya sedikit digeser ke depan. Ini mirip seperti kasusnya Usman Dembele yang posisi asalnya winger namun digeser menjadi striker. Tapi cukup baik. Ini bermain dengan formasi 4-4-2. Ya, lebih fleksibel, PP bisa masuk kanan ke kiri, sedangkan Mika Tauze, strikernya ini yang menjadi serangan utama. Dan di lini pertahanan, sepertinya Marco Marin, Renato Marin ya pokoknya. Yang didatangkan dari Napoli berduet Rafa Marin, duet maut dengan Renato Veiga yang didatangkan dari Chelsea. Tampil cukup baik sebenarnya. Ya, Villarreal jadi salah satu tim yang menyulitkan musim ini dan Athletic Club de Bilbao kalah setelah dalam 3 laga awal selalu menang ya. Ini selalu kalah sisa-sisanya Athletic de Bilbao. Di sini dia kalah kalah berapa kali ini? Tuh dua, tiga,
tiga kali, kalah tiga kali, draw satu kali. Kalau drawnya pun lawan Girona ya rasa kalah sebenarnya. Nah, lagi underperform dan minggu depan akan melawan Mallorca yang juga secara kualitas Bilbao jauh lebih unggul. Mallorca kini berada di peringkat 18, so itu seharusnya bisa menjadi momentum ya agar Bilbao bisa kembali ke jalur kemenangan. Selanjutnya ada Sevilla yang akhirnya meraih kemenangan di menit-menit akhir lewat gol Akor Adams lawan Rayo Vallecano. Lalu ini ada LC, lagi-lagi tim yang sudah saya peringatkan, ini tim berbahaya bro. Musim ini LC mempersulit banyak-banyak tim. Di antaranya ada Atletico Madrid yang ditahan imbang, lalu juga menahan imbang Sevilla juga, dan menjadi salah satu tim yang belum pernah meraih kekalahan ya bersama dengan, iya mereka dia doang deh kayaknya LC nih. Ini menarik juga nih di La Liga dan juga Serie A dan juga Premier League. Di Premier League yang belum pernah terkalahkan adalah Crystal Palace. Di Serie A ada Cremonese, Juventus dan Atalanta, sedangkan di La Liga ini ada LC ya dan Barcelona. Kemarin kembali meraih kemenangan melawan Celta de Vigo. Ini menarik sebenarnya karena sebenarnya harusnya bisa menang mudah lawan Celta Vigo yang sedang underperform musim ini. Terbukti unggul di menit 18 lewat gol Andre Silva. Kalau sempat disamakan oleh Borja Iglesias, Rafa Mir sempat mendapatkan penalti namun tidak masuk, dan John Donald akhirnya mencetak gol kemenangan bagi LC 2-1. LC ini ngeri-ngeri sedap juga nih. So far sudah berada di posisi keempat di bawah Barcelona, Real Madrid, dan Villarreal. Unggul tipis saja, 1 poin atas Atletico, Real Betis, dan Espanyol yang emang cukup berbahaya musim ini. La Liga so far di perebutan zona Liga Eropa dan Conference League ini cukup seru ya kalau bisa dilihat. Kalau misalnya pace-nya terus sama seperti ini, gini bahkan menurut saya perebutan zona Liga Champions dan Europa League seru mungkin di La Liga ya. Di samping perebutan gelar juara antara Barcelona dan Real Madrid. Oke, selanjutnya di sini ada Barcelona lawan Real Sociedad. Real Sociedad juga ini masih kalah-kalah mulu nih beberapa beberapa minggu lalu. Kini berada di posisi berapa nih? 14. Sociedad udah melawan dua tim besar untungnya, Real Madrid dan juga Barcelona. Real Madrid di match keempat, Barcelona di kemarin. Kurang sebenarnya baru meraih kemenangan perdana tuh kemarin lawan Mallorca 1-0 aja. Sisanya kalah 4 kali dan draw 2 kali. Namun nanti akan menghadapi Rayo Vallecano yang peringkat 16 dan Celta de Vigo peringkat 17 di dua laga selanjutnya. Harusnya dimanfaatkan dengan baik dengan Sociedad. Sociedad jika ingin bangkit harus memanfaatkan dua laga tersebut. Emang lawan Barcelona agak sulit, sedikit tertolong melalui apa ya bisa dibilang performa baik dari sang kiper Alex Remiro, melakukan beberapa penyelamatan di bawah Mister Real Sociedad. Meskipun Barcelona akhirnya meraih kemenangan lewat gol dari Jules Koundé dan juga Robert Lewandowski. Uh, dan di sisi lain teman-teman Barcelona uh, mencatatkan sejarah yaitu adalah dari Rodriguez atau Pedro Rodriguez, pemain muda berusia 17 tahun, berkewarganegaraan Spanyol dan memiliki keturunan Filipina. Ini ia turun sebagai starter menggantikan Dani Olmo ya yang tidak turun sejak menit awal, dan juga siapa yang kemarin kita tuh? Ferran Torres, Fermin Lopez. Lalu juga Rooney Bargi turun sejak menit awal meskipun akhirnya digantikan oleh Lamine Yamal ya di menit 58, dan juga Marcus Rashford yang tampil gemilang. Lagi-lagi Rashford menjadi andalan Barcelona musim ini, menjadi salah satu faktor pemecah kebuntuan ya. Meskipun kemarin tidak mencetak gol ataupun assist, tapi seenggaknya performanya ini gol assist deh waktu kegejar Kunde umpan-umpan, lupa lupa lupa. Itu Draw Rodriguez ini menjadi catatan unik ya jika misalnya Draw Rodriguez ini levelnya tidak setinggi pemain-pemain Spanyol muda saat ini. Kalau kita lihat posisi pemain tengah Spanyol ini cukup padat, cukup banyak. Ada Gavi, Pedri.
Dari Barcelona ada Fermin Lopez juga. Tidak ada Marc Casado, Marc Bernal. Di Real Madrid tidak ada pemain Spanyol di lini tengah. Mungkin Dani Ceballos pun belum tentu masuk. Sedangkan di Atletico ada Pablo Barrios, lalu juga ada beberapa pemain Spanyol lainnya seperti Zubimendi dan lain-lain. Dani Olmo juga bisa jadi opsi di lini tengah Spanyol. Jika Dro Rodriguez ini tidak memilih Spanyol, ya bisa memilih kewarganegaraan Filipina dan tentunya ini keren juga ya untuk di kawasan Asia Tenggara ada yang bermain di Barcelona di level tinggi. Nah, tapi masih panjang, kita belum tahu seperti apa karir dari Bro Rodriguez. Baru awal juga ini promosi ke tim utama di bawah Hansi Flick pada pramusim musim panas lalu dan berharap yang terbaik lah karena posisi sebagai attacking midfielder sebagai CAM di Barcelona ini cukup padat juga. Posisi utamanya sebenarnya oleh Dani Olmo dan juga Fermin Lopez. Namun karena Fermin kemarin cedera dan Olmo mungkin disirahatkan untuk nantinya melawan Champions League lawan siapa ya Barcelona dan lawan PSG. Wah, agak berat makanya memang di beberapa pemain diistirahatkan dan juga Juan Garcia ya cedera cedera lutut kalau nggak salah sehingga harus istirahat selama 4 minggu dan Chesney lagi-lagi menjadi penyelamat Barcelona di tengah krisis setelah Ter Stegen yang memang cedera panjang lalu juga Juan Garcia sebagai regionnya pengganti jangka panjangnya ini mengalami cedera dan Chesney datang menyelamatkan hari-harinya ini salah satu kiper yang underrated, minim apresiasi karena kalau kita lihat dari sejarahnya pada saat dia pertama kali menjadi kiper utama di Arsenal, dia adalah kiper ketiga menggantikan dari Almunia dan juga Fabianski, tapi tampilnya cukup baik. Sedangkan itu waktu ia di AS Roma mencadangkan Alisson saat itu. Jadi Juventus bersaing dengan Buffon, so ini kiper emang memiliki kualitasnya cukup baik ya. Usianya sudah tidak lagi muda, namun masih menjadi andalan dan kini bermain di level tertinggi bersama Barcelona dan mungkin besar akan turun pada saat melawan PSG nanti. PSG yang sedang on fire dengan skuad muda potensialnya. Ini menarik nanti kita bahas di laga Champions League. Tapi sekali lagi Chesney ini perlu kita apresiasi. Penampilan dan konsistensinya selalu berada di level tertinggi. Ya gitu aja mungkin yang sedikit menarik. Masih banyak pemain yang cedera dari Barcelona. Saran saya lagi ini kepada Hansi Flick ya saran rendah hati sih. Sebenarnya Hansi Flick jauh lebih jago cuman untuk pemain-pemain yang masih muda masih teenager 11-an tahun dan rawan cedera ya jangan terlalu banyak diberi porsi lah seperti laga melawan Real Sociedad ini salah satu hal yang bagus itu Lamine Yamal yang baru sembuh dari cedera diistirahatkan lalu juga siapa sih Drew Rodriguez diberikan kesempatan dan saya berharap pemain-pemain muda La Masia dapat banyak yang promosi lagi diberikan kesempatan seperti Drew Rodriguez dan juga masih banyak lagi seperti pada di era Hansi Flick ya banyak pemain La Masia yang naik kelas yang levelnya menjadi tinggi seperti Lamine Yamal, Marc Casado dan juga Gerard Martin dan saya berharap masih banyak lagi ya yang promosi dan dapat kesempatan bermain di bawah Hansi Flick. Selanjutnya ini ada Real Betis menghadapi Osasuna. Betis menang meyakinkan 2-0 lewat gol Abde dan juga Cucu Hernandez. The GOAT Anthony turun full 90 menit. Tidak memberikan ngasih asis nggak ya Anthony ini kita lihat Pablo Fornal dan juga Cucu Hernandez. Tidak ngasih asis, cuman memberikan apa ya moral booster mungkin buat Real Betis karena setelah Anthony didatangkan ini Real Betis menang mulu ya dilihat-lihat ini setelah awal musim ini agak kurang penampilannya tuh kan setelah didatangkan nih menang draw lawan Levante lalu menang lawan Sociedad draw Sociedad draw Celta Vigo dan menang lawan Osasuna. Dan Real Betis sekarang pun berada di posisi ke 5-6 posisi sementara dengan koleksi 12 poin sama dengan Espanyol dan juga Atletico de Madrid. So, semakin seru perebutan zona Liga Champions dan Europa League di La Liga. Masih ada satu laga lagi teman-teman, soalnya Valencia dan Real Oviedo sudah dibahas di video hari Jumat. Segitu aja mungkin dari
bahas La Liga video hari Senin ini. Banyak laga-laga yang seru. Yang tadinya Atletico Madrid menghadapi Real Madrid dan juga Barcelona yang banyak memainkan pemain mudanya dan menang. Sekian teman-teman. Sampai jumpa lagi di hari Jumat ataupun hari Senin. Goodbye.